وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا صلوا على النبي محمد. Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi alqah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh,
para tokoh masyarakat, wabil khusus beliau yang mulia murabbi arwahina Abuya Kiai Al-Haj Muhammad Hasan Abdul Muiz Tirmidzi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang kami hormati dan kami ta'zimi beliau yang mulia Profesor Dr. Al-Habibus Sayyid Muhammad Ibn Hasan Baharun. Yang kami hormati beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Fauzi Tirmidzi. Yang kami hormati beliau yang mulia Bapak Dr. Haji Usman Sabta selaku Ketua Majelis Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan seluruh tim yang membersamai beliau yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Ma'had As-Sayyid Muhammad Aliul Maliki dan segenap keluarga besar Ma'had As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayah dan ma'unahnya kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka peresmian Masjid Ar-Raudhah Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita semua umat beliau memiliki predikat sebaik-baik umat. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat peresmian Masjid Ar-Raudhah, acara kelima pembacaan sholawat Nabi dan ditutup dengan pembacaan doa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan pembacaan tawassul bil Fatihah, yang dalam hal ini akan dipandu dan dipimpin langsung oleh beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Fauzi Tirmidzi wa alaihil karim falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin wa ila ruhi jami'il anbiya wal mursalin wa ila ruhi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwah Sayyidina Fatimah Zahra wa Khadijah Kubra wa Aisyah Ridha wa ila arwahi ummahatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila arwahi masyayikhina, khususan ila arwahi akhina Abdul Muiz Tirmidzi wa ila abina Ahmad Tirmidzi wa ila arwahi jaddi Haji Basri wa ila ruhi ammi Kiai Hasan Basri wa ila ruhi sayyidina wa habibina ustadina Sayyid Muhammad Hasan Baharun wa ila ruhi Sayyidil Habib Hasan bin Salim Barakwan wa ila ruhi Sayyid Abdullah Iwan Abdul wa ila Sid Alawi Sid Muhammad bin Sid Alawi Al-Maliki
وسيد عباس المالكي ووصولهم وفروعهم ولجميع أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها برها بحرها وإلى مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمام وأحبابنا ومحبينا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kami sampaikan hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qari Internasional. Kepada beliau Al-Ustadz Mustafa kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nafasnya biar panjang duduk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini
وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. Satu kali salawat tibil kulub sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dan anak cucu kita dijadikan sebagai ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melangkah kepada tangga acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh beliau yang mulia Profesor Dr. Al-Habibus Sayyid Muhammad Ibn Hasan Baharun wa alaihil karim falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, khususan tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu kehormatan kita bersama, Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang, yang mungkin santri-santri dan para asatid di sini menunggu akan kehadiran beliau ini sudah 2 bulan. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau dapat hadir di acara peresmian Masjid Ar-Raudhah yang sudah lama dibangun pelan-pelan akhirnya juga selesai, Pak Usman. Akhirnya juga selesai, dan ini merupakan bukti kemandirian dari para santri, para asatid, para warga masyarakat pesantren dan sekelilingnya, sehingga masjid yang diidam-idamkan dapat terwujud seperti sekarang ini. Perlu diketahui adik-adik para santri dan mahasiswa, Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang ini dulu pernah menjadi ketua DPD. DPD itu apa? Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di Amerika itu senator. Jadi ketuanya itu beliau
pada tahun 1990-an ya, 99. Dan menjadi wakil ketua MPR 2 kali. Ketua MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sehari-hari beliau sebagai pengusaha sukses yang berangkat dari bawah. Sengaja kami minta kepada beliau nanti untuk memberikan motivasi, resep-resep kepada adik-adik ini sebagai generasi penerus. Bagaimana sukses yang ditempuh oleh beliau ini. Satu-satunya paling tidak oleh saya, yang saya ketahui bahwa beliau ini pejabat yang bersih. Karena beliau itu pengusaha, nggak repot menumpuk kekayaan karena sudah kaya. Pejabat-pejabat yang rakus itu kan karena bermimpi kaya tapi nggak mampu, akhirnya jalan pintas korupsi. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini. Maka itu adik-adik sekalian semuanya ini insya Allah ke depan ini jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Motivasi dan nasihat-nasihat tausiah beliau kita harapkan. Beliau ini juga sebagai ketua Majelis Pembina PP Perti. Perti itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah itu adalah seperti ya, bukan sama. Seperti NO di Jawa. Di Sumatera itu Perti semua, itu Umar berdakwah di Sumatera pasti tahu itu. Pasti ketemu setidak-tidaknya satu orang dari anggota atau warga masyarakat yang berafiliasi ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat PRT. Beliau ini pembinanya. Beliau kalau memberikan nasihat kepada jajaran pengurus cukup simpel aja. Yang penting organisasi ini harus disertai dengan niat baik dan dengan hati nurani yang baik juga. Kalau organisasi diawali dengan niat yang baik, hati nurani yang baik, ya tidak semua hati itu baik, bisa berubah-ubah. Kata galap itu kan dari kata yang bisa berubah, ya tagallab. Tapi begitu galap ini ada nuraninya, menjadi hati nurani yang nggak bisa dibohongi. Orang bilang hati yang paling kecil itu nggak bisa dibohongi. Itulah hati nurani itu. Itu yang sering dinasihatkan oleh pembina, simple tapi masuk akal, logis dan bisa diamalkan dengan mudah. Dengan hati nurani berorganisasi itu, dengan hati nurani belajar, bekerja dan seterusnya itu. Adik-adik sekalian, saya mungkin akan singkat aja, akan makan waktu kalau saya perkenalkan satu persatu. Tadi itu yang baca Al-Quran Qori Internasional Ustadz Mustafa, yang diakhiri dengan qasidah singkat. Ikut bersama kami dalam rombongan dari Jakarta ini adalah Sekjen PP Perti yang pakai baju putih itu. Tolong berdiri Pak, biar kenal, biar tahu kan gantengannya. Saya sendiri di PP Perti itu sebagai waketum. Waketum itu wakil ketua umum. Saya sampaikan salam ketua umum, nggak bisa ikut. Tapi cukup diwakili waketum, wakil ketua umumnya. Saya sendiri di PP Perti itu. Jadi hubungan saya dengan Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang ini hubungan organisasi. Yang sering kita mintai pertimbangan-pertimbangan, sering kita mintai tausiah-tausiah, filosofi berorganisasi dari beliau semua. Karena itu mudah-mudahan apa yang mungkin secara singkat akan disampaikan oleh beliau, ini banyak manfaatnya. Karena beliau menyampaikan tadi, maaf tidak bisa hadir pada malam hari, karena nanti malam ini ada pertemuan beliau sebagai tuan rumahnya. Jadi beliau ini kesibukannya luar biasa.
Kalau kita ini mungkin cuma ngajar aja ya, tidak ada kesibukannya. Beliau itu luar biasa, silih berganti urusan apapun, urusan organisasi, urusan partai. Beliau ini juga sebagai ketua partai Hanura. Salah satu pengurus pusat Hanura itu orang Bondowoso. Saya minta berdiri Pak Bambang, Insinyur Bambang orang Bondowoso. Tapi sudah lama meninggalkan Bondowoso ini juga. Rupanya sudah di Jakarta dan istrinya orang Padang. Jadi otomatis orang Padang itu juga anggota Perti, otomatis sudah. Nah, ada lagi jabatan beliau ini, Bapak Haji Usman Sabtaudang ini sebagai Ketua Umum Gebu Minang. Gebu Minang ini adalah persatuannya orang-orang Minang seluruh Indonesia. Kalau di sini ada warung Padang, pasti itu orang Padang. 90% orang Padang itu. 10%-nya kalau memalsukan. Nggak ngaku-ngaku orang Padang jual masakan Padang. Tapi 90% mesti orang Padang. Nah, itu anggota Gebu Minang ini. Yang anggotanya, wah sudah nggak terhitung lagi. Teman-teman yang jadi pengurus itu bilang itu mungkin seluruh Indonesia jutaan itu. Mulai dari barat sampai ke timur Indonesia ini udah berapa juta itu. Itu ketuanya beliau ini, Gebu Minang. Beliau itu Minang. Bapak Usman Sabtaudang ini orang yang senang dengan masjid, dekat dengan masjid. Bukan hanya membangun masjid. Beliau membangun masjid megah di Pontianak, membangun masjid di beberapa tempat di Sumatera Utara, di Sumatera. Termasuk yang terakhir beliau berjanji akan mengajak saya membangun masjid di Ketapang yang dibangun di laut. Saya tanya kepada Kiai, jadi beliau ini sangat, yang saya tahu beliau ini pejabat yang sangat peduli dengan masjid tanpa basa-basi. Tadi saya tanya sama Pak Kiai ya, pengasuh, ini masjid yang kurang apa? Kok kayaknya banyak yang kurang ini, yang kurang. Dia sebutkan yang penting yang kurang itu satu, kamar mandi dan tempat wudhu belum ada. Dan karpet juga belum ada. Kebetulan habis ngomong begini, nggak tahu nyetrum apa tidak. Beliau Pak Usman ini berbisik kepada saya, ini berapa sih biayanya yang kurang itu? Wah, saya kalau ditanya biaya mana tahu, saya nggak bisa hitung-hitungan. Jadi Kiai saya minta, ini berapa hitungannya? Rupanya sudah siap dengan hitungan kekurangan pembangunan ini. Disodor kepada beliau. Alhamdulillah. Urusan karpet beres, urusan tempat wudhu beres insya Allah. Urusan-urusan lainnya, mari kita tetap jaga masjid ini kemandiriannya. Jadi kita harus bisa memakmurkan masjid bukan hanya dari bantuan-bantuan orang-orang yang peduli seperti Bapak Usman Sabtaudang ini, tapi juga dari kita-kita sendiri harus menjadi generasi-generasi yang bermanfaat kelak bagi umat, masyarakat, bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Haji Usman, ya saya hanya bermaksud memperkenalkan saja. Untuk detailnya bagaimana pesantren ini, saya mohon kepada Adinda pengasuh nanti untuk menyampaikan secara nubzah ya, singkat saja bagaimana masjid ini dibangun, susah dukanya ya. Kemudian progres daripada sistem pendidikan ini, keunggulan, sampaikan kepada beliau dan para tamu ini keunggulannya itu di mana? Apakah karena guru-gurunya banyak dari Timur Tengah dan lain sebagainya, atau apa keunggulan yang diberikan kepada para santri yang ada? Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sambutan berikutnya akan disampaikan langsung oleh beliau yang mulia Abuya Kiai Al-Haj Muhammad Hasan Abdul Muiz Tirmidzi selaku pengasuh pondok pesantren As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sekaligus rektor Institut As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Koncer Bondowoso. Kepada beliau yang mulia, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Man bana masjidan fid dunya manallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati tamu mulia kita, beliau yang mulia Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang. Saya ketika diberitahu oleh guru saya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun bahwa Bapak Dr. Usman Sabta Odang ini merupakan salah satu dari pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang juga bisa dikatakan konglomerat. Yang saya hormati juga guru saya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun dan seluruh tamu-tamu mulia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Juga yang saya hormati Pamanda Kiai Haji Muhammad Fauzi Tirmidzi, beliau paman saya Pak, kakaknya abah saya, almarhum abah saya. Juga seluruh santriwan santriwati Ma'had As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan sebagian alumni yang hadir pada peresmian Masjid Ar-Raudhah sore ini. Tentu kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Usman Sabta Odang yang sudah sudi untuk berkunjung ke kabupaten kami tercinta, Kabupaten Bondowoso ini Pak. Republik Kopi Pak, Republik Tape juga. Oke, mudah-mudahan nanti disediakan oleh teman-teman panitia sebagai hadiah tape dan kopi Bondowoso. Selamat datang juga di pesantren kami, pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, lebih khusus di masjid kami, Masjid Ar-Raudhah. Masjid Ar-Raudhah ini kita bangun kira-kira 3,5 tahun yang lalu Pak. Jadi pembangunan masjid ini sudah hampir 4 tahun, 3,5 tahun yang lalu. Agak lama pembangunannya Pak, karena kita iuran setiap masyarakat itu. Ada 4 macam, ada yang iuran 2 jutaan, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, terakhir ada yang 500. Dan masih banyak yang belum bayar itu. Ya, karena ekonomi setelah
kemudian kita ditimpa oleh corona kemarin, maka masyarakat kemudian terhenti juga membayar iuran dan pembangunan masjid ini sedikit terhenti. Itulah yang menyebabkan kita terlambat dalam menyelesaikan pembangunan masjid ini. Tapi bagaimanapun alhamdulillah sudah mencapai seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Mudah-mudahan masjid ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimakmurkan. Bukan hanya makmur sarana prasarananya, tapi insya Allah makmur dengan ibadah masyarakat sekitar di sini, masyarakat Koncer, makmur dengan sholat jamaah, makmur dengan qiraatul Quran, makmur dengan sholawat kepada Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Sedangkan pondok pesantren kami, Bapak Usman Sabta Odang, pondok pesantren kami ini awalnya bernama Pondok Pesantren Nurul Huda. Tapi pada akhirnya tahun 1980 guru besar kami Abu Ya Syed Muhammadul Maliki, seorang ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah yang sekarang sudah almarhum, dan khalifahnya sekarang putranya Abu Ya Syed Ahmadul Maliki, beliau tahun 80 berkunjung ke desa kami ini. Beliau kemudian menyatakan, wahai masyarakat Koncer, kami dari Mekah tidak bawa oleh-oleh apa-apa, tapi kalau masyarakat Koncer berkenan, kami hanya bawa oleh-oleh nama, yaitu nama kami sendiri untuk disematkan menjadi nama Pondok Pesantren Nurul Huda. Maka semenjak itulah Pondok Pesantren Nurul Huda beralih nama menjadi Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang masyarakat Bondowoso akrab menyebutnya dengan Pesantren Al-Maliki. Alhamdulillah Pak, kami di Pondok Pesantren ini memiliki beberapa lembaga pendidikan, mulai dari PAUD sampai sekolah tinggi. Jadi kita punya PAUD dan taman kanak-kanak Al-Maliki, kemudian juga punya madrasah ibtidaiyah. Madrasahnya masih bernama Nurul Huda, karena waktu itu sudah terdaftar resmi di Kementerian Agama, maka tidak bisa kita rubah menjadi Madrasah Al-Maliki. Jadi madrasah ibtidaiyahnya tetap bernama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, madrasah sanawiyahnya tetap bernama Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, madrasah aliyahnya tetap bernama Madrasah Aliyah Nurul Huda. Sedangkan sekolah tingginya, karena sekolah tinggi ini kita dirikan setelah pesantren ini bernama Pesantren Sayyid Muhammadul Maliki, maka sekolah tingginya bernama, sampai sekarang alhamdulillah sudah institut Pak, barokah dorongan dan motivasi dari Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun. Sekarang kita singkat dengan ISMA, Institut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa beralih status menjadi universitas. Amin, Allahumma amin. Sedangkan santri-santri yang mondok di pesantren kami mayoritas masih dari Kabupaten Bondowoso sendiri, ada sebagian dari Jember, ada sebagian dari Banyuwangi, ada sebagian yang dari luar Jawa, dari Kalimantan ya. Ada yang dari mana lagi? Iya. Santri putra di pesantren kami kira-kira 550-an Pak. Santri putri lebih banyak. Santri putri lebih banyak. Kira-kira kalau dijumlah seluruhnya sampai saat ini 1.200-an santri. Ini doakan kami Al-Faqir Muhammad Hasan, mudah-mudahan Pak Usman Sabta Odang, mudah-mudahan kami diberi kekuatan untuk mengemban amanah yang cukup berat ini. Ada dua lembaga yang menjadi andalan kita di pondok pesantren ini, Pak. Lembaga spesialisasi bahasa Arab, kita singkat LSBA. Kemudian lembaga tahfidzul Quran, yang alhamdulillah sampai saat ini yang santriwan dan santriwati sudah lebih dari 30 hufad. Alhamdulillah. Ini baru dibuka sejak Al-Faqir tiba di Bondowoso. Zamannya almarhum masih sudah ada lembaga spesialisasi bahasa Arab, juga lembaga khusus tahfidzul Quran, namun belum dilembagakan secara resmi. Baru saya dirikan menjadi lembaga resmi baru setelah
saya tiba di Pondok Pesantren Al-Maliki ini kira-kira tahun 2015. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 9 tahunan ini kita sudah berhasil mencetak lebih dari 30-an hufadzul Quran. Alhamdulillah. Ya, semoga santriwan dan santriwati yang lain insyaallah menyusul menjadi hufadzul Quran. Suka duka dari pembangunan masjid ini, Bapak, yang pertama ketika kita mulai, saya masih ingat kira-kira 1 bulan dari dimulainya masjid ini, dengan kita punya dana awal itu sekitar 150-an juta. Jadi bondo nikat. Setelah belanja besi ternyata habis semuanya uangnya itu 150. Akhirnya kita rembuk satu panitia, ini gimana habis uangnya ini. Akhirnya tidak disangka-sangka ada sebagian dari wali santri Ma'had As-Sayyid Muhammadul Maliki kemudian mendermakan sebagian hartanya untuk kita beli semen, karena 150 juta itu tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita bisa beli besi meskipun hanya untuk tiang masjid ini saja, dan semennya ternyata sampai beli besi aja itu habis 150 juta itu, bahkan masih kurang. Sempat terhenti, akhirnya kita mendapatkan derma dari sebagian wali santri yang anak-anaknya mondok di pesantren Sayyid Muhammadul Maliki, kemudian dilanjutkan. Berikutnya setelah beberapa bulan kembali panitia pembangunan masjid kekurangan dana lagi. Sempat terhenti beberapa saat setelah itu, walhasil pada akhirnya seperti yang kita lihat sekarang ini sudah bisa terbangun sedemikian rupa, meskipun masih kamar mandinya masih belum sempurna, tapi insya Allah dengan semangat masyarakat Koncer, karena sampai saat ini masih ditagih iuran swadaya masyarakat, khususnya di masyarakat Koncer ini, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang iuran 2 jutaan, yang ada yang 1.500.000, ada yang 1 juta, dan yang terakhir 500.000. Saya mohon doa kepada tamu-tamu yang mulia, doakan pembangunan masjid ini karena masih ada pembangunan kamar mandi dan masih finishing yang di lantai 2 masih belum selesai. Doakan mudah-mudahan dananya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat Koncer insya Allah diberi semangat untuk terus bersedekah kelebihan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Bapak, para tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami kemudian bersusah payah untuk membangun masjid ini, Pak? Jadi itu berawal dari kasihannya kita kepada masyarakat yang sholat Jumat di masjid ini. Karena sebelum masjid ini dibangun, Pak, sholat Jumatnya itu sampai ke jalan. Bahkan di TK sana itu ditempati. Bahkan sebagian santri itu sholat Jumat bersama saya di rumah saya. Dari saking tidak muatnya masjid ini, masjid yang lama. Kemudian dengan bekal bondo nekat itu, kemudian bismillah kita robohkan masjid yang lama dan kita bangun masjid ini. Alhamdulillah sekarang kalau sudah tidak muat maka jamaah diarahkan ke lantai 2. Ini barokah iuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Koncer. Jadi masjid ini murni hasil jerih payah daripada masyarakat. Dan yang perlu untuk disampaikan kepada Bapak Usman Sabtaodang ini, masyarakat Koncer ini sepakat, Pak, untuk tidak narik amal di jalan. Itu kan biasa, kalau narik amal di jalan, kita sepakat untuk tidak narik amal di jalan. Yang pertama karena mengganggu lalu lintas jalan, karena yang kedua karena memang sudah banyak di Bondowoso ini kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan amal masjid itu. Sehingga dengan semangatnya masyarakat Koncer ini kemudian bersepakat untuk tidak narik amal di jalan. Bersusah payah, bahkan ini juga perlu disampaikan kepada Bapak Usman Sabtaodang, pengecoran tiang dan pengecoran lantai ini, Pak, kerikilnya itu nggak usah beli, Pak. Jadi masyarakat itu kerja bakti
pergi ke sungai sebelah utaranya desa sini dan juga di sungai sebelah baratnya desa ini, ambil batu. Dan batu itu dipecahkan sama masyarakat, dijadikan batu koral kecil-kecil. Jadi seluruh pengecoran di masjid ini itu batu koralnya tidak ada yang beli. Semuanya hasil jerih payah masyarakat siang malam, Pak. Jadi numbuk batu supaya jadi batu koral itu. Utamanya yang dari Koncer Malang dan yang dari Koncer Darul Aman 1 atau kita bilangnya Jubere. Sebetulnya yang melaksanakan sholat Jumat di masjid ini Koncer Darul Aman 3 juga. Tapi yang paling semangat ini Koncer Darul Aman 1 dan Koncer Darul Aman 2. Itu kerja 24 jam untuk menumbuk batu dijadikan batu koral. Jadi sekali lagi alhamdulillah pengecoran semua yang di sini itu mungkin beli ya oke beli hanya kekurangan karena ketika pengecoran itu ada kekurangan berapa truk tidak mungkin kemudian kita tumbuk dengan secepatnya, belinya hanya seperti itu. Adapun mayoritasnya itu kita pakai dari hasil tumbukan masyarakat. Ya, kita beri tepuk tangan untuk masyarakat yang 24 jam menumbuk batu untuk dijadikan batu koralnya. Amin. Dan semoga insya Allah menjadi penyafaat nanti di yaumil akhirah. Amin. Utamanya masyarakat Koncer insya Allah yang tangannya luka gara-gara menumbuk batu untuk pembangunan masjid ini insya Allah menjadi saksi nanti di akhirat. Utamanya Koncer Darul Aman 1 dan Koncer Darul Aman 2 ini. Dan juga Koncer Kidul ya. Koncer Kidul juga ikut berpartisipasi dan dapat banyak juga. Nah, kemudian kita kumpulkan di sini, wah menjadi banyak seperti bukit itu. Dari hasil tumbukan dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir, Pak. Insya Allah pertama dan berikutnya dan berikutnya. Kami sangat butuh nasihat-nasihat, masukan-masukan dari tokoh seperti Bapak untuk kemajuan dan kejayaan pondok pesantren kami ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih juga kepada tamu yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh beliau yang mulia Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang selaku Ketua Majelis Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kepada beliau yang mulia kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasehat Yayasan Pondok Pesantren Al-Maliki Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun MA yang saya banggakan adik saya ini. Kenapa saya panggil adik? Umurnya baru 70 tahun. Saya lebih tua. Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun ini saya kenal dalam satu organisasi Perti. Saya kebetulan menjadi ketua dewan pembinanya di situ. Dan beliau sebagai wakil ketua umum.
Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Muiz MH yang sebentar lagi doktor. Doain ya. Doain enggak? Ya. Adinda saya lagi Kiai Fauzi. Kenapa saya panggil adik? Ya memang saya lebih tua dari beliau. 3 tahun lebih tua. Kalau yang Pak Profesor itu 70 tahun. Jadi 7 tahun lebih muda dari saya. Jadi Habib cucunya. Oh, cucunya. Alhamdulillah. Bayangin cucunya aja udah jadi doktor. Pak Kiai Mustafa. Kiai Mustafa ini adalah satu kampung sama saya dari Kalimantan. Dia juara Kori pertama di Iran. Kemudian juara pertama di Mekah. Jadi tadi kalau sound sistemnya bagus sedikit, melenting-lenting suaranya. Saya ditemani oleh teman-teman tadi yang disebutkan, ada Pak Zul dari Perti, Sekjen Perti, ada Pak Bambang, ada Pak Ketua, ini Ketua Hanura ini ya, Jatim, ya. Provinsi Jatim. Terus ada Pak Hengki ini yang asisten saya. Banyak lagi yang di luar itu masih ikut saya. Para santri, putra dan putri di atas yang saya cintai. Santri-santri ini saya lihat mukanya dari tadi cerah-cerah semuanya. Artinya apa? Pesantren ini pesantren yang betul-betul bertakwa dan berkah. Jadi kalau mau jadi orang hebat, masuklah pesantren ini. Nah, nanti saya akan tanya. Ya, jangan ketawa dulu. Nanti saya akan tanya. Saya akan panggil, saya akan tanya. Lantas saya mau tahu jawabannya apa. Anak-anakku sekalian, para undangan yang hadir, yang ada di depan ini, yang merupakan senior-senior dari santri-santri, guru-guru dari santri-santri yang saya banggakan dan terhormat. Saya berasal dari kampung. Jabatan saya, nama saya Dr. Andes Usman Sabta, Odang. Saya pernah menjadi wakil ketua MPR tahun 2004, 2009. 2019 saya diangkat kembali menjadi wakil ketua MPR Republik Indonesia. Pada tahun 2017, 2019 saya diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Padahal anak-anakku sekalian, saya orang kampung.
bapak saya meninggal umur saya 8 tahun. Jadi 8 tahun saya sudah jadi anak yatim. Rumah saya di dekat masjid. Dan saya selalu tidur di mana? Di rumah tidak enak tidurnya. Karena rumah saya jelek. Lebih enak tidur di masjid. Kadang-kadang lagi enak tidur dibangunkan. Jadi masjid ini saya bersumpah, bila mana nanti saya dewasa, saya akan bangun masjid. Alhamdulillah, di perjalanan hidup saya bisa membangun masjid terbesar di Kalimantan Barat, Pontianak. Yang namanya Masjid Mujahidin. Itu saya bangun, saya bongkar, saya bangun baru. Yang kedua, saya ingat janji saya. Saya bangun masjid di kampung saya, di atas laut yang terindah sekarang di seluruh Indonesia. Itu saya hibahkan untuk bapak saya. Tapi tidak adil. Kalau bapak saya dikasih, ibu saya yang besarkan saya tidak bangunkan masjidnya. Kemudian di kampung saya selesai, saya bangun masjid di kampung saya. Di Pontianak, dekat Masjid Mujahidin yang bernama Asna, Masjid Asna Al-Haid. Nah, utang saya lunas. Tapi saya punya istri. Saya wajib membangunkan masjid mertua saya. Persoalannya bukan persoalan membangunnya. Tapi anak-anakku sekalian, siapa saya? Saya adalah anak-anakku sekalian. Sama. Mungkin anak-anakku pada waktu umur sekian, orang tuanya masih lengkap, mengirim ke pesantren untuk belajar, untuk menjadi orang. Tapi apakah benar Anda merasakan pengorbanan orang tua Anda atau yang menitipkan Anda ke pesantren ini yang betul-betul Anda hayati? Ini yang harus ditanamkan sebagai di dalam hati nurani Anda, benar-benar belajar. Belajar dari pengalaman. Anda sejak masuk ke sekolah pesantren itu sudah punya pengalaman. Pengalaman berteman banyak, pengalaman melihat orang, pengalaman melihat santri wanita. Hati-hati. Santri wanita melihat santri pria, hati-hati. Itu memerlukan kesabaran. Maka perlu berdoa selalu ingat, Rabbana afril alaina sabran. Ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah kesabaran pada diriku. Kalau Anda tidak sabar, Anda tidak bisa mencapai tujuan. Saya sudah bikin pidato, tapi pidato yang saya bikin gak cocok untuk saya bicara dengan anak-anakku sekalian. Jadi katalin aja. Lena, saya bicara secara langsung dari hati ke hati. Setuju gak? Karena Anda semua sekarang sedang ada dalam hati nurani saya.
Saya ingin Anda menjadi orang. Anda menjadi presiden. Anda menjadi wakil presiden. Anda menjadi menteri. Anda menjadi gubernur. Anda menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi wakil-wakilnya. Mau nggak? Dan saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda mampu. Tapi jangan kalau kita sedang berceramah, ada di tempat lain ya, saya kasih contoh. Dia ngobrol. Satu saat dia ngobrol, dia kira saya tidak lihat. Begitu satu saat terus saya panggil dia, kau sini. Saya tanya, yang barusan saya omongin itu apa? Nggak tahu. Karena kerjaannya bergurau. Ceramah ditanggapi dengan bergurau, bercanda. Ini anak-anak yang goblok, yang tidak punya harga diri, yang tidak menghargai guru-gurunya. Dan ini bahaya. Jangan lakukan itu, karena guru itu lebih hebat dari orang tua kita. Padahal dia bukan darah daging kita. Tapi dia mengajarkan isi hatinya agar anak muridnya menjadi orang yang berhasil. Coba hitung ini berapa orang semua yang ada di sini. Kira-kira. Ada 300? Ada 200? Oh lebih, ada 350? Yang benar. Coba hitung. Kalau hitung pas saya kasih hadiah. Iya. Coba. Hitung berapa? Awas ya, jangan salah hitung ya. Kalau salah hitung rugi. Kalau lebih hitung bahaya. Saya yang rugi. Ayo, berapa? Tidak tahu. Bagaimana bisa bilang lebih? Ya, mau nggak hadiah? Ya hitung dulu berapa? Ada nggak 300? Hah? Ya lebihnya berapa? 311. Mana ada 300 ini? Mau nggak saya bulatkan 300? Yang benar. Kok siap-siap kok. 300 kali 200.000 berapa? Coba cepat. 300 yang di atas berapa? Hah? Santri wanita juga. Hah? Totalnya 400. Oke lah. Kok 400 kali 200.000 ambil sekarang. Anak-anakku sekalian, ini masjid kalian. Ini masjid kalian. Tadi saya catat ya dari Pak Muhammad Hasan, apa namanya ini, kamar mandi 570,
sama karpet. Waduh, saya bilang 3,5 tahun sudah selesai, tapi masih kurang. Saya bisik-bisik tadi, saya bilang tidak cukup 570. Karena sound system juga harus dibetulin. Paling sedikit 750. Saya cuma nyebut angkanya 750, tepuknya tepuk apa dulu? Ya. Pak Kiai Hasan, ini hari juga 750 milik Pak Kiai untuk mengatur itu semua. Dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya suka sekali diundang pesantren dan saya sudah pergi hampir 68 pesantren. Gede-gede. Termasuk pesantren Maliki ini. Ya. Dan jangan salah. Janji saya sebetulnya nanti malam. Saya udah janji nanti malam akan bergabung di sini. Tapi semuanya Allah yang menentukan. Tiba-tiba ada hal saya harus segera kembali karena saya harus bertemu dengan orang-orang yang saya harus ketemu nanti malam jam 7. Jadi sore ini saya harus kembali ke Jakarta. Tapi anak-anakku, jangan pernah ragu dalam berjuang. Kalau Inggris bilang ever onward, never retreat. Jangan pernah mundur, tapi maju terus dalam berpikir dan berjuang. Kedua, jangan merasa rendah diri sebagai anak pesantren. Malu, tidak. Anda sama dengan anak-anak yang ada di dunia ini. Jangan pernah merasa Anda lebih rendah. Karena dari pesantren lebih rendah. Oh, banyak yang lebih rendah derajatnya dari kalian. Jadi kalian telah mempunyai ukuran-ukuran kemanusiaan yang sehat dan bertakwa kepada Tuhan. Itu sebabnya namanya pesantren. Jadi jangan pesantren dianggap rendah. Jangan terus sekolah mewah, sekolah hebat, terus itu udah lebih hebat dari pesantren. Tidak. Moral itu lebih penting. Bermoral daripada kehebatan-kehebatan itu. Dan Anda harus mencari pengalaman dari sejak sekolah. Karena banyak orang punya title. Doktor, profesor. Tapi dia nggak punya pengalaman. Anda nggak punya apa-apa, tapi Anda punya pengalaman yang disebut experience. Robert M. Kiyosaki mengatakan, if you learn by book, you only a people. Kalau kamu belajar dari buku, kamu hanya manusia biasa. Tapi if you learn by experience, you really master. Jadi kalau kamu belajar seperti guru-guru kamu ini belajar dan mengajar, dia adalah punya pengalaman. Itu yang harus ditiru. Banyak orang tamat sekolah, jadi ini, jadi itu, tapi nggak jadi apa-apa di luar. Yang jadi justru nggak punya titel. Karena dia nggak punya pengalaman. Ingat pesan saya? Ingat pesan saya? Benar. Ingat pesan saya? Benar. Ingat pesan saya? Anak-anakku di atas? Waduh, cantik-cantiknya anakku di atas itu ya. Luar biasa. Oh, ini mau dibilang ganteng-ganteng juga.
Saya kasih 3 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya kepada saya? 1, 2, 3. Saya jawab. 1. Coba lagi. Mana lagi? 1 sudah. 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya. Mana mic-nya kasih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan secara pribadi kepada beliau Bapak Dr. Haji Osman Sabtaodang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempertanyakan terkait hal-hal yang mungkin bisa secara pribadi mungkin seperti itu Bapak. Langsung saja perkenalan dulu Bapak atau langsung? Ya, kenalkan namanya. Baik, saya Muhammad Kamil, asli desa sini Bapak. Desa? Desa Koncer. Di sini? Nggih, benar. Kebetulan sekarang saya mengenyam pendidikan di sekolah tinggi. Kebetulan bertepatan sudah semester 5 Bapak. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apa sih tips atau pribadi-pribadi yang mengantarkan Bapak sampai menjadi doktor yang sedemikian rupa pada hari ini? Pernah menjabat sebagai MPR 2 periode dan beberapa pengalaman-pengalaman yang lain seperti itu Bapak. Jadi kepribadian selama masa ke masa begitu Bapak, apa yang senantiasa Bapak lakukan sehingga menjadi orang sampai hari ini. Dan kebetulan Bapak sedikit menyampaikan, kebetulan saya punya cita-cita jadi presiden Bapak. Jadi mungkin bisa kan begitu Bapak. Mungkin kembali kepada yang disampaikan Bapak, kan kita tidak boleh keder atau malu dengan titel kita hari ini kan Bapak. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu merupakan cerminan kita di masa yang mendatang kan seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya. Siapa namanya tadi? Amir. Kamil. Pak Presiden Kamil. Loh, mana tahu kalau yang Maha Kuasa bilang iya gimana? Iya kan? Yang terhormat Pak Presiden, sekarang yang sudah ada wakil presiden Pak dari Kiai. Ada wakil presiden siapa? Yusuf Kala, Kiai. Ada lagi Ma'ruf Amin, itu dari Kiai. Tapi dari presiden belum, dia nunggu Presiden Kamil datang. Amin. Kenapa? Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan experience. What is the meaning of experience? Itu adalah pengalaman. Pengalaman berteman, pengalaman berpolitik, pengalaman menjadi kiai, pengalaman komunikasi dengan semua umat, pengalaman ketemu dengan para partai politik, sehingga dia didukung menjadi wakil presiden. Sudah 2 kiai itu. Bahkan Yusuf Kala itu sampai sekarang masih menjadi ketua masjid seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi memang itu harus dibangun pengalaman-pengalaman komunikasi, pengalaman-pengalaman kegiatan-kegiatan nyata yang dinilai oleh masyarakat dan dinilai oleh politikus, karena negara kita masih menggunakan political practice. Politik menentukan, partai-partai menentukan kehidupan bernegara. Gitu. Jadi nanti kayak Yusuf Kala itu ada partainya, kalau Ma'ruf Amin itu ada partainya, ya kan? Ya nanti mungkin juga insya Allah waktu mau jadi presiden harus didukung sama partai kan, karena sistemnya begitu. Nah dari sekarang bangun itu, mulai dari itu. Kalau saya nggak ngerti, saya
kok saya bisa jadi wakil MPR 2 kali? Saya juga nggak ngerti. Karena saya dipilih. Bukan saya minta. Alhamdulillah jabatan yang saya pegang bersih sampai saya keluar 2 kali wakil ketua MPR, 1 kali ketua DPD RI. Saya nggak ada masalah. Ya. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Osman, saya alumni pesantren sini dan anak saya juga masih mondok di sini, Pak. Dan saya lihat profil Bapak, kalau tidak salah dari Ketapangkayung, Pak ya. Ya. Saya 2 kali, Pak, di sana di Ketapangkayung, keliling di beberapa titik di Ketapangkayung gitu. Kita juga punya aktivitas dakwah di suku anak dalam yang mungkin suatu saat kita pengen koneksi untuk bangun masjid di pedalaman Jambi juga, Pak. Butuh masjid di suku anak dalam atau orang Kubu. Di mana? Di Bukit 12 Jambi Sumatera, Pak. Orang-orang Jambi, iya. Oh, di Jambi. Jambi, iya. Kita pernah ke Ketapangkayung juga, sekarang lagi membina suku anak dalam di Jambi, Sumatera. Itu juga butuh sentuhan dari Bapak. Pertanyaan saya sederhana, karena saya lihat Bapak umur 8 tahun sudah dalam keadaan yatim. Kira-kira tirakat apa yang dilakukan oleh ibu dari Bapak Usman sehingga bisa membesarkan dan menjadikan Bapak Usman ini bisa sukses seperti sekarang? Pasti ada rahasia-rahasia tirakat ibu dari panjenengan yang mungkin itu bisa menginspirasi kami para orang tua, Pak. Mungkin sementara begitu. Terima kasih. Pak siapa ya? Umar. Yeah. Pak Umar. Orang yang paling saya hargai di dunia ini adalah ibu saya. Dan ibu saya itu adalah wanita. Jadi semua wanita itu harus dihargai karena dialah yang melahirkan kita. Wanita itu adalah ibu kita. Mau dia kecil, mau dia besar, tapi wanita itu ukurannya adalah ibu kita. Ibu kita. Nah, jawab cepat ya, saya kasih hadiah 100 juta sekarang. Cepat tapi tunjuk tangan. Siapa yang dilahirkan oleh pria? Hah? Yang dilahirkan oleh pria? Ini, Masya Allah. Hah? Wah. Salah. Pak Kiai ini hari salah. Untung dia adik saya. Kalau lebih tua dari saya, mati saya. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Maka itu di pesantren itu jaga hati-hati tentang hubungan. Bahayanya, maaf ya, saya ada di satu daerah, laki-laki bersama laki-laki. Dari mulai di pesantren sampai segala macam. Dan itu rusak moralnya. Jadi itu ibu. Dan bila mana ibu atau wanita memberikan sesuatu berkah, doa, selalu kesampaian. Karena tidak ada ibu pernah mengkhianati anaknya. Bapak kita ini laki-laki masih ada, masa bodoh sama anak kita. Tapi ibu gak bisa. Dia bisa berkelahi, bisa bercerai gara-gara you marahin anaknya. Itu sebabnya anak-anakku sekalian, jaga wanita dan jaga ibumu. Bapak ya sambilan aja lah, nggak apa-apa. Ya, tapi ibu tidak. 9 bulan Anda dalam perutnya.
Ntar dulu ada orang merangkak. Ya. Ini khasnya pesantren. Kalau mengasih air harus jongkok-jongkok di depan, ya, untuk menunjukkan kehormatannya. Tapi pesantren yang modern sudah tidak begini lagi seperti sekarang. Yang penting cepat gitu. Cuman kalau nggak mau cepat ya tunggu aja habis orang pidato. Betul nggak? Ya, itulah saya. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Osman Sabta Odang. Sebelum bertanya, perkenalkan Pak, kami salah satu pengurus Pondok Pesantren Said Muhammad Al-Maliki. Nama saya Abdul Basit. Abdul Basit. Basit. Abdul Basit. Basit. Nggih. Abdul Basit. Nggih. Asli sini. Asli Dumas, Pak. Dumas Sumber Salam. Selisih 2 desa dari sini. Oh iya. Nggih. Yang saya tanyakan Pak agak mirip dengan yang ditanyakan teman saya, cuman kalau teman saya tadi tanya mengenai apa sih tirakat ibu bapak kok sampai bapak menjadi orang yang luar biasa pada saat ini. Sedangkan yang saya tanyakan Pak, tip-tip apa atau rahasia apa bapak sampai bisa jadi pengusaha sukses? Kenapa saya tanya seperti ini Pak? Karena tadi yang profil sedikit yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Baharun, ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi pejabat, sudah sukses dan kaya, insya Allah dan dapat dipastikan tidak akan korupsi. Ini yang saya tanyakan Pak. Jadi insya Allah ini juga keinginan saya dan teman-teman ingin juga jadi pengusaha sukses, sehingga ketika jadi pejabat tidak berangan-angan menjadi kaya dengan memakan uang rakyat ini Pak. Mungkin rahasia apa atau tip-tip apa yang Bapak bisa menjadi pengusaha sukses? Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basit, pertanyaannya bagus. Saya pertama menjaga hubungan. Persahabatan di atas segala-galanya. Begitu ini hari saya bersahabat dengan teman-teman yang baru, saya nggak mau kehilangan sahabat-sahabat saya ini. Itu satu. Kedua, business not only capital. Business how to approach the people. Business tidak selalu atas dasar modal. Harus dibangun satu kepercayaan. Orang menitipkan barang, kalau nggak percaya dia nggak mau nitipin. Orang menitipkan barang, kita menjual barangnya dan dapat keuntungan, modalnya kita cepat kembalikan sehingga kita bisa ambil barang lagi. Tapi kebanyakan ada orang begitu sudah dapat, dia bilang belum laku. Dia beli gelang bininya, dia beli motor, dia beli segala macam, kepercayaannya hilang. Dan itu dia tidak jaga. Seorang pengusaha nggak boleh melakukan hal seperti itu. Itu satu. Kedua, bagaimana menjaga stabilitas diri untuk tidak berbuat sesuatu? Sedekah. Jadi kita kerja, saya gaji selama 10 tahun di MPR dan DPD, tidak pernah saya ambil. Tapi itu saya simpan. Itu gaji saya simpan, saya tabung, dan itu gaji betul-betul dari uang rakyat yang saya simpan. Yang uang saya sendiri, yang saya gunakan untuk sedekah. Sedekah bermacam-macam.
Kemana pergi saya sedekah, kemana pergi saya. Dan ternyata orang yang pelit sedekah rezekinya susah. Anda sedekahlah, jangan pelit. Lihat orang susah bantu, lihat tempat susah bantu, lihat minta-minta, kita kadang-kadang stop, kasih. Berapa sih? Itu yang membuat berkah dan itu yang menambah. Ini menurut saya nggak walau-walam kalau orang lain. Dan itu saya lakukan sejak saya kecil. Karena saya beramal, saya pernah merasakan susahnya pada umur 8 sampai 18 tahun. Pak, saya pernah menjadi jual rokok di depan pelabuhan. Baik kotak. Anak-anakku sekalian mesti dengar ini. Saya jual rokok depan pelabuhan. Buru-buru yang di pelabuhan itu beli rokoknya sama saya. Ngutang. Ya, saya kecil. Umur 14-15 tahun. Kasih utang. Tapi kok nggak bayar-bayar. Begitu saya nagih, malah saya ditempeleng. Masya Allah, kurang ngajar di buruh. Hanya umur 16 tahun, saya nggak mau jual rokok. Saya jual koran. Jual koran nggak laku-laku Pak, lebih untung jual rokok daripada jual koran. Udah itu tiap hari korannya diambil. Akhirnya saya putuskan, saya menjadi buruh pelabuhan. Sampai sekarang benjol saya masih ada bukti. Sampai sekarang. Saya pikul karet, umur 16 tahun, 25 kilo. Umur 16 tahun. Dari gudang ke kapal. Tukang rokok yang ngutang rokok sama saya masih ada di situ. Umur saya, kekuatan saya bertambah. Satu, maaf ya, ini jangan ditiru anak-anakku. Saya cari yang pukul saya pukul kembali sampai saya menjadi kepala buruh. Ya, itulah sejarah hidup. Banyak lagi Pak kalau diceritain nanti anak-anakku ini. Tapi itulah tadi pesan saya. Pegang, jaga harga diri, pegang komitmen, dan jangan malu pernah menjadi orang yang lemah. Tapi jangan mau menjadi orang yang lemah, berusaha menjadi orang yang kuat. Kuat lahir batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara peresmian masjid oleh Bapak Dr. Haji Sabta Odang secara simbolis dengan pemukulan beduk. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Osman Sabta Odang, berikut Profesor Dr. Habib Muhammad bin Hasan Baharun dan Abuya Muhammad Hasan kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad.
Coba saya minta santri untuk berdiri semua. Santri wanita juga berdiri semua. Oi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan masjid ini, dan saya harapkan Anda semua turut menjaga masjid ini bersama-sama saya, dan insya Allah saya akan datang kembali untuk melihat apakah sudah lengkap masjid ini yang akan datang. Sekian, Bismillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina. Oh, nyon tolong santri supaya jak bentar karena ada wawancara dari Al Mukarram. Diam supaya terdengar itu wawancaranya. Terima kasih. عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا
وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا دندان يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا